Prof, seperti dokter ketahui juga bahwa ini salah satu atau secara umumnya rutin penyebaran infeksi dari beberapa sumber penyebaran yang ada dalam praktek, bisa dengan kontak langsung dengan cairan tubuh, kontak dengan permukaan atau instrumen yang sudah terkontaminasi, dan juga kontak dengan partikel infeksius. Oke, jadi kalau dari spirator bisa dari permukaan dari dental prosedur dan juga dari material aerosol yang lama berada di dental prosedurnya saat lagi treatment gitu. Nah, kalau kita compare antara dental biorestoran dan spirator, nah ini ya dokter. Jadi kita ambil ada empat faktornya dari particle size, ability, stability airborne, penetrasi dan infeksi potensial. Kalau di aerosol kan karena dia kecil dan dia berada itu dia lebih besar dimensinya atau diameternya. Dia kalau kemampuannya untuk berada di udara, kalau aerosol seperti kita ketahui lebih lama, sedangkan yang spirator lebih gampang ya dok ya. Dan ini juga lebih gampang dia masuk ke pernapasan di aerosol, sedangkan spirator biasanya memang seperti kita ketahui gampangnya turun bawah dok ya. Dan juga bisa melalui potensinya dalam udara, dan ini yang dia permukaan yang terkontaminasi. Nah ini dokter ada kami mungkin juga udah pernah ada ini dok ya jurnalnya juga bagaimana perbandingan ini analogi dental aerosol biorestoran yang dihasilkan dari teori kecepatan tinggi selama 30 detik itu bisa setara dengan bagaimana orang bisa berpikir ke arah wajah dokter gigi umpamanya gitu dokter. Jadi kemampuan peluangnya seperti itu dokter. Jadi makanya kita harus protek juga dokter gigi di ruangan. Oke, nah jadi kita kan juga harus mengurangi kontaminasi bioaerosol. Jadi ada dia 4 konsentrasi, cuman WP kali ini mau highlight yang dia pre-procedural rinsing with anesthetic mouthwash. Memang ada di layer pertama barrier protection, kedua TPR, high volume incubator, dan ada satu tambahan yang lainnya yaitu ventilasi sistem. Nah kalau di PS sendiri sudah direkomendasikan oleh American Academy of Dermatology juga. Nah ini tuh kita kan ada di roda Listerine morbus antiseptik yang dia kandungannya 4 essential oil. Nah di sini Devi kan secara umumnya cuma nanti Devi bisa publish jurnal-jurnal mengenai bagaimana efikasi dan juga evidence-nya Listerine dokter. Dan untuk penggunaan jangka panjangnya juga ada, dan comparing dengan beberapa kandungan lain seperti Previdin dan lain. Ada jurnalnya yang bisa share juga. Nah, jadi Listerine itu bisa melawan bakteri, virus, dan juga mengurangi kontaminasi virus pada saliva. Ya, dengan menghancurkan organ sel, apalagi terbukti punya efek antivirus terhadap virus herpes, infeksi type 1, type 2, dan juga influenza. Dan dia berhubung dengan fotosensitif untuk mengurangi kontaminasi virus pada air liur. Itu dia kalau misalnya untuk Listerine sendiri ya Prof. Oke, ini. Nah, jadi kalau Listerine sendiri memang ada banyak varian ya, dokter Prof. Kalau misalnya warna-warnanya ada yang varian rasa, misalnya kita sudah disertifikasi oleh alat MUI. Dan juga di sini ada gourmet, ada zero, ada fresh, ada original. Jadi semuanya ini sama dia mengandung essential oil. Bahan utamanya ya dokter Prof. Yang ukuran paling kecil ada penambahan sekitar 20 ml, cuman harga tetap sama. Nah kalau untuk dosis sendiri ini ya dokter Prof. Untuk anak-anak dia 10 ml aja, untuk orang dewasa lulusan ke atas dia di 20 ml. Setelah sikat gigi 2 kali sehari, umurnya 30 detik baru dia bisa membuang hasil kumpulannya. Itu aja sih dokter yang atau Prof yang bisa disampaikan pada pagi ini. Mana tahu ada gimana? Ada dokter? Baik. Oke, jadi 10 ml saja 2 kali sehari seperti yang dilakukan 20 kali sehari. Itu aja sih dok yang Webi mau sampaikan di pagi hari ini. Webi sangat senang jika ada dokter yang bisa istilahnya mau bersedia menambahkan atau memanfaatkan ilmunya juga untuk kita biar lebih optimal lagi dokter. Kayak kita bisa. Iya dokter. Kalau untuk produk Listerine ini, iya Prof. Dari beberapa varian tadi ya. Ini Prof. Macam-macam ya. Macam-macam Prof. Ada siwa, ada kulmin. Iya. Ini semua sudah tersedia di pasaran. Sudah Prof. Sudah. Nah kebetulan kalau Listerine sendiri dia sudah dari tahun 1789
sudah ready di US. Jadi di Indonesia juga sudah, cuma kan kalau di Indonesia kan ada kan kalau pada umumnya ini pedas ya Prof. Dan di Indonesia sudah ada yang masih intens, yang dia nggak pedas lagi, menggunakan teknologi nano. Jadi dia menembus plak biofilm baru masuk ke essential oil. Yang mana itu? Yang ini Prof, yang Siwa, Multiprotein Zero, Green Tea, dan Zero. Karena umumnya kalau obat umum kan kandungannya ada mentolnya kan. Iya, ada mentol memang. Ada alkohol kan. Kalau di keuntungan atau kelebihan dari obat umumnya ibu kita yang satu ini kan dia tidak pakai alkohol. Iya. Gitu ya. Jadi karena alkohol ini tentunya mungkin kalau lama mungkin diiritasi kan nggak nyaman kita pakainya kan gitu kan. Jadi istimewanya alkohol. Jadi makanya setahu saya memang setiap obat umum itu ada alkohol di dalamnya. Kalau tadi ya saya lihat ya. Nah sementara siwa aja yang tidak pakai yang dia free alkohol itu Siwa, Multiprotein Zero, Natural Green Tea, dan dia Zero Prof. Ada 4 Zero, baru Siwa, Multiprotein Zero, dan Green Tea. Itu free alkohol, dan di varian lainnya seperti Gurmin dan lain-lain. Selain itu dia masih ada mengandung turunan alkohol yang juga sudah istilahnya kalau di MUI sudah diizinkan Prof. Sesuai kandungannya. Hanya saja kalau kita memang mau free betul alkohol, kita ada yang Siwa, Multiprotein Zero, Green Tea, dan Zero. Itu free alkohol. Oke, nanti makanya maunya kalau lagi produk kulit seperti ini itu dibedakan gitu. Oh iya, jadi nggak sekaligus saja variannya ini gitu, tetapi itu merupakan satu kelebihan dari obat formul yang tanpa alkohol. Jadi dibedakan atas alkohol sama yang alkohol gitu. Ini lebih rinci ya Prof ya. Nah iya, jadi itu yang harus lebih ditekankan juga. Siap. Karena kan walaupun tidak mengandung alkohol, dia kan mempunyai kemampuan yang sama juga. Sama. Atau memang misalnya ada keistimewaan masing-masing itu nggak jelas sih saya lihat. Oke, jadi kalau dia memang yang dia pada dasarnya itu kan ada yang Prof yang original, Gurmin, dan itu Prof ada kandungan sedikit alkohol tadi. Itu fungsinya dia sebagai kayak penembus plak biofilm supaya masuk ke essential oil. Cuman untuk menggantikan perannya tersebut, kita ada nanoteknologi di Siwa, Multiprotein Zero, Green Tea, dan Zero. Ketika adanya nanoteknologi itu apa kelebihannya? Sama dia menembus plak biofilm dan dia tidak memerlukan alkohol. Itu sih Prof yang kami dapatkan nulisnya. Jadi dia free alkohol yang di 4 varian tadi. Tapi fungsinya sama saja. Untuk manfaatnya karena dia sama-sama mengandung essential oil. Jadi kalau oilnya apa itu ya? Methyl salicylate, mentol, eukaliptol, dan timol. Iya. Ada. Di sini kan ada ahli halitosis kan di sini. Iya, betul. Iya, iya betul. Halitosis. Nah, umumnya memang listerin itu halitosis semua gak ada yang ini sih dokter. Memang dia juga bisa mengurangi halitosis. Jadi selain membunuh bakteri juga dia dengan essential oilnya juga untuk halitosis. Cuman yang punya ibu suci kan lebih khusus dia Bro. Dokter, iya kan? Yang amonin lagi kan? Iya sih. Yang mengurangi kan beberapa umur ini kan pakai umurnya memperlambat atau Iya. Kalau untuk listerin sendiri memang pada umumnya mengurangi bau juga bisa membantu jaga gingivitis sama karies. Karena dia di listerin ini dokter green tea dia punya ekstrak double chloride ya. Kalau dia bisa membantu jaga gigi bau juga. Yang khusus untuk green tea. Iya. Nah, karena pasien ini banyak, aduh aku rasa ini dulu, rasa ini itu kan. Kiranya pakai obat Nggak ada sih. Dokter, kalau misalnya yang pedas mungkin kan ada mungkin yang new user ya dokter ya. Mungkin merasakan kayak ada sensasi pedas kalau dia menggunakan yang kita kontrol atau yang dia Gurmin atau yang original. Cuma kalau untuk yang dia resilience yang kita tadi sebutkan bahwa Siwa, Multiprotein, dan Green itu
udah lebih ringan rasanya gitu. Nggak pedas lagi. Terus harganya? Harganya kalau dia untuk yang varian 500 ml dokter kan WB perlepasan juga ke dokter Anda kan udah dok ya. Berarti ada kayak dispenser dokter. Jadi masuk di DU-nya, determinnya kalau untuk 500 ml kalau di distributor kami sekitar 32 ribuan gitu. Kalau di Alfamart mungkin di 40 ribu 39 ribu. Tapi kalau di kecil dia sekitar 10 ribu. Gitu ya. Jadi kalau di 250 ml juga ada di 500 sama di 100 ml kalau untuk ukuran. Untuk Indonesia ya kita sekarang kalau di luar di Malaysia dan ada yang 750 dan 1 liter. Kalau yang di luar. Sama-sama pasti itu dari krisis. Iya betul. Segala macam, ya kan? Iya betul. Pasien pun sekarang ini nah, terus kira-kira macam mana Listerine ini bisa kami mendapatkan? Oke, jadi kalau misalnya kan kalau di luar gitu kan Prof, kalau di misalnya Indomaret dan lain-lain itu kan memang harganya tentu saja lebih mahal ya. Betul. Kita kalau yang 500 ml ini sekitar 39.000 40.000. Nah kalau di kita kan di 32.000. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ke dokter gigi kita juga pasti ada campaign kayak promo gitu dokter untuk misalnya disediakan di klinik. Dan juga kita menyediakan juga selama ini free sampel. Jadi beberapa dokter atau provinsi yang belum dapat sampel nanti WP ambil juga di mobil ada sampel free. Iya. Kalau untuk itu apa sebenarnya yang paling tepat? Apa itu? Untuk ini lah untuk prosedural Review. Maksudnya yang masuknya menjadikan yang mana paling tepat? sebenarnya sama saja Bu, karena kan dia less intense, mana pasiennya yang dia lebih suka pedas dan juga nggak terlalu suka yang pedas. Itu di sini. Iya, Mana yang dikasih Lympia? sama-sama semua ada dokter. Di semua varian ini essential oilnya semua ukurannya sama. Itu dia dokter. Jadi sebenarnya nyambung sama Iya, dokter. dokter Suci tadi sebetulnya. Iya dok. Kan konteksnya nggak ke sini. Sebenarnya kalau slide-nya, kalau saya konteksnya yang di PPR tadi ya. Yang mana dokter? Ini? Black. Ini? Black tadi. Ini slide procedural lens ini tadi. Oke. Jadi maksud saya ini penguatan di sini yang apakah procedural lens ini sebelum kita lakukan perawatan atau selama kita lakukan perawatan itu kan ada durasi berkumur juga ya. Iya. Si pasien. Apakah di bahan kumur seperti air di kumur itu bisa kita campurkan atau sebetulnya efektivitasnya tadi yang mana gitu bagus? Karena kan kalau kita semua tahu ini kan 4 prosedur ini kan sebenarnya jadi acuan sekarang ya. Kayak standar precaution Iya. Nah, highlightnya kan di PPR ini. Iya. Maunya di PPR ini paparin juga efektivitas dari sebelum tadi misalnya dari sekian banyak varian gitu kan, atau misalnya ada prosedur tambahan bagaimana sehingga kita bisa lebih banyak menggunakan produk seperti Listerine ini. Oke. Jadi memang dok kalau pre-treatment sendiri memang dilakukan dia sebelum treatment dok. Jangan ukur dulu. Nah kalau untuk efektivitas per varian itu karena sama-sama memang dia menggunakan essential oil, jadi yang mana aja nggak ada masalah dok. Hanya saja memang kan tinggal si pasien senang yang lebih pedas atau yang nggak pedas. Itu aja sih dokter. Karena kan memang barangnya kan barang luar. Istilahnya dari US kan di sana kan lebih suka yang agak sparkling gitu loh. Nah, jadi kita di timur juga kita sediakan negara Asia Tenggara dan Johnson menyediakan yang dia less intense. Jadi nggak terlalu pedas gitu loh. Oke, yang saya tanya lagi, Ya. misalnya gini, Ya, kalau prosedur lensnya sudah dilakukan, terus selama prosedur dia lakukan kumur dengan air biasa misalnya, apakah menghilangkan efek Listerine sebelumnya? Oke. Kan gitu. Atau yang kedua, kan selama kita proses pengerjaan pasien misalnya kan keluar air baik itu dari turbin dan segala macam, terus kita sedot dan segala macam kan begitu ya. Ada prosedur yang aktivitas air yang mengalir selama di rongga mulut. Kan gitu ya. Apakah efektivitas dari bahan Listerine yang dipakai PPR sebelumnya itu masih berjalan efektif
berapa lama, makanya saya bilang Oh iya, durasinya ya. durasi yang bisa dimanfaatkan di PPR tadi sehingga memproteksi kita. Boleh dijawab ya. Makasih Dokter Anu. Jadi memang kalau untuk PPR sendiri, kalau misalnya dia ada percampuran dengan air, dia 1:1 Bang. Sama efektivitasnya. Dan kalau untuk lamanya efektivitasnya sekali kumur dia 12 jam Bang. Jadi 2 kali sehari itu diformulasikan kayak kita kan sikat gigi, jadi penggunaannya setelah sikat gigi pagi dan malam. Jadi dia 12 jam untuk efektivitasnya untuk menjaga di rongga mulut. Karena kan tadi tujuannya kan kita bagaimana mengurangi efek virus yang ada di rongga mulut, yang environmentnya kan rongga mulut waktu kita kerja. Walaupun ada sebagian yang menggunakan barrier protection kayak rubber dam dan segala macam, kan begitu kan, ada yang pakai HV tadi kan gitu ya. Cuma kan maksud saya kan ada juga, sementara ini kan banyak juga kita yang nggak menggunakan itu. Banyak juga yang jarang menggunakan rubber dam gitu kan, jarang juga ada yang menggunakan HVE kan gitu. Maksud saya ini kan bisa jadi alternatif SOP prosedur yang mana sebenarnya saran saya sih sebetulnya tidak cuma PPR tapi juga ada mungkin pencegahan yang lain. Apakah tadi saya bilang bisa dicampur di air kumurnya sehingga waktu prosedur dia mau berkumur itu lebih aman dan tidak ada persoalan. Rincinya gitu ya. Memang secara rinci memang kalau untuk dicampur menggunakan air 1:1 sama aja dia. Itu bisa memprotek. Makasih Dokter. Ada gambar lagi Dokter. Prof. Nanti bisa sampaikan juga ada jurnal ya Dokter ya. Ini boleh keluar dulu ya. Kebetulan nggak ada data terpilih ya, Dok ya. Aku pindah dulu deh. Jadi Dok, izin Dok, jadi ini ada nanti share juga ke Prof dan Dokter sekalian jurnal di American Dental Association juga mengenai efikasi mouthwash essential oil dan juga dia nanti bagaimana penggunaan jangka panjangnya, hasil penggunaan jangka panjangnya. Jadi ini ada Journal of Dental Hygiene, the American Dental Hygienists Association Dokter. Jadi nanti bisa juga ya tambahan informasinya untuk essential oil Listerine. FDA juga ini Dokter ya, FFCTC dibandingkan dengan essential oil juga untuk lung dan gingivitis. Oke Dokter? Iya, jadi ada Dokter. Jadi evidence-nya untuk Listerine lengkap ya Dokter. Penggunaan dan security. Jadi ada rinciannya semua. Dari American Defense juga proses yang lain. Nanti boleh share ya Dokter ya. Oke. Ada tambahan Dokter? Ya itu tadi. Ini kan dia penggunaan sehari-hari ya. Iya. Home care ya. Maksud saya penelitiannya kan lebih ke home care. Maksud saya maunya nanti ada juga penelitian karena terkait PPR tadi. Oh iya ada juga. PPR tadi maksud saya. Jadi itu karena ini kan kita banyak praktisi. Iya. Kan kalau tadinya sifatnya ini kan bisa untuk edukasi dan segala macam. Tapi kalau untuk kita banyaknya praktisi ini bagusnya di prosedural. Oke.
Lebih rinci maksudnya dok? Iya, Siap. jadi lebih ke proseduralnya bisa didapat Siap. untuk di pelayanan praktik. Siap. Nanti di next nanti kita ketemu kita lebih bawa lagi gimana ya dok ya. Iya. Thank you banyak dokter Anu sarannya. Dokter ada yang mau bilang lagi dok? Atau sudah ini dok? Udah ada ya. Prof, terima kasih banyak ya. Dokter dan teman semua, terima kasih banyak untuk atensinya dan juga kita diskusinya. Nanti juga akan share juga jurnal-jurnalnya lengkap kayak diminta sama dokter Anu juga PPR dan juga bagaimana di-compare dengan kandungan lain kayak jadi apa namanya CPC dan lain-lain, Rividin juga. Jadi penggunaan untuk jangkauannya Listerine dan juga keamanannya juga dan bagaimana memproteksinya seperti kata dokter Anu kalau kita visi ada lengkap. Baby nggak bawa aja jadi bisa bawa lagi di email. Thank you banyak dokter, selamat pagi semua, Prof semua dan Sufi yang boleh punya. Thank you banyak, sehat-sehat selalu, salam sehat ya dokter. Thank you dokter.